Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul nasihat kita di kesempatan sore yang mulia ini adalah hikmah zikir. Ketahuilah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir itu memiliki arti yang sangat luas. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar, di sana beliau membahas bahwa zikir tersebut bisa melakukannya dengan zikir fikiran. Artinya bagaimana kita membawa fikiran kita itu hanya kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, kita berfikir yang baik-baik saja, seperti dalam firman Allah yang sering kita dengar, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang berpikir tentang ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi ciptaan Allah yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, ya, semua ciptaan Allah yang ada di hadapan kita, yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, termasuk bumi itu sendiri ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Di sana ada manfaat dan hikmah yang luar biasa. Katakanlah ketika kita melihat langit yang Allah ciptakan tanpa tiang, desain Allah yang luar biasa ini, Al-Musawwir. Manusia mana, makhluk mana yang sanggup membuat, menciptakan sesuatu seperti ciptaan Allah ini? Tidak ada. Ya, rumah saja yang kita buat itu penuh dengan tiang. Bangunan-bangunan tinggi yang dibuat pun itu penuh dengan tiang. Artinya harus ada yang menopang. Tapi coba perhatikan ketika kita melihat ke langit. Langit yang merupakan ciptaan Allah yang cukup luas, cukup luar biasa, Allah ciptakan tanpa tiang. Laut yang terhampar luas, dan kalau kita melihat pun kita tidak tahu di mana ujung atau pinggir dari laut itu sendiri. Belum lagi kedalaman bumi, belum lagi luasnya, ya, luasnya langit, ya, tingginya langit, dan semua benda-benda yang ada di langit tersebut. Dan ternyata apa yang kita lihat pun hanya sebatas itu saja. Walaupun para astronot telah naik, ya, katanya naik ke langit yang cukup tinggi, dan mereka juga tidak bisa mengetahui bagaimana kondisi keadaan mereka yang di mana mereka berada, itu tidak bisa diketahui seluruhnya. Itu pun mereka harus memakai dengan berbagai macam bentuk seragam. Ya, seragamnya bukan kain, ya, tapi besi. Nah, berbagai macam peralatan yang harus mereka siapkan. Kenapa? Karena mereka menempuh, menjalani kehidupan di sebuah tempat yang tidak biasanya, seperti kita berada di atas permukaan bumi ini yang udaranya sangat sangat stabil, ya, kondisinya sangat nyaman dan seterusnya. Tapi saat mereka berada dengan ketinggian tertentu, ya, mereka harus menggunakan alat-alat tertentu. Begitu juga ketika mereka menyelam dengan kedalaman tertentu. Tapi yang cukup unik, yang cukup luar biasa adalah di sana ada begitu banyak ciptaan Allah. Ternyata mereka dengan keadaan tubuhnya yang sederhana, tapi mereka bisa berada di sana. Begitu juga di angkasa ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Burung-burung, ya, termasuk di antaranya burung transmigrasi yang mereka berterbangan. Ya, begitu jauh mereka pergi mencari rizki. Tapi yang luar biasa lagi adalah burung-burung transmigrasi tersebut, mereka tahu pulang ke rumahnya, tahu di mana rumahnya. Dan ini maha besar Allah atas segala ciptaannya. Dan begitu banyak makhluk-makhluk yang lain yang telah Allah ciptakan. Nah, ini sederhana kita melihat ciptaan Allah yang ada di depan kita saja. Pohon-pohon yang kita lihat, yang tumbuh di atas tanah yang sama, tapi menghasilkan buah yang berbeda, dengan warna yang berbeda, daun yang berbeda bentuknya. Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Nah, di sini melihat ciptaan Allah saja kita sudah bisa berzikir kepada Rabb yang Maha Pencipta.
Jadi pikiran kita merasa luar biasa. Ini desain dari Allah, ya, ciptaan Allah. Nah, di sini bagian daripada zikir. Ketika melihat keagungan Allah, ketika melihat keagungan ciptaan Allah, semua yang ada di atas permukaan bumi ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik makhluk yang paling kecil atau makhluk yang paling besar, di sana timbul sebuah ucapan, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Nah, di sini adalah bagian daripada pikiran kita berzikir. Jadi di sana tidak ada pikiran-pikiran yang tidak baik, yang ada hanya pikiran yang baik. Termasuk bagaimana kita berpikir untuk bisa mengarahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, orang yang berpikir seperti itu bagian daripada zikir pikiran. Atau mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rakyat, mengurus masyarakat. Maka pikiran yang telah Allah berikan kepada dia, dia gunakan berpikir, bagaimana aku mensejahterakan rakyatku. Nah, ini pikiran seperti ini adalah juga pikiran yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar yang hebat, dia terus berpikir bagaimana keberadaannya itu bisa menjadi pelajar yang terbaik. Nah, ini juga pelajar yang berzikir. Seorang ahli desain, teknokrat, siapapun mereka, ya, ketika merakit sesuatu, setelah selesai dia merakit tersebut, maka dia serahkan kepada Allah. Allah lah yang telah memberikan kekuatan pada saya untuk bisa merakit ini. Ini bagian daripada pikiran yang berzikir. Seorang ahli bisnis, dia berpikir bagaimana agar bisnisnya tersebut menjadi bisnis yang terbaik, bermanfaat bagi semua kalangan. Dia terus berpikir menjadi ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif, ide-ide yang bermanfaat. Singkatnya, semua bentuk kerja pikiran kita yang kita arahkan kepada nilai kebaikan, itu adalah zikir pikiran kita. Masya Allah. Ada zikir perbuatan kita, setiap langkah kita, ya, tangan kita berinfak dan bersedekah, itu juga bagian daripada zikir anggota badan kita. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke tempat-tempat kita bekerja di setiap hari, ini zikir daripada kaki kita. Kemudian termasuk juga bagian dari zikir lisan kita, ya, yang kita ucapkan kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebaikan, ya, dan termasuk juga bagian daripada zikir-zikir khusus yang kita lakukan, yang kita ucapkan, seperti zikir di pagi hari, ya, zikir di sore hari. Nah, termasuk zikir dan paling tinggi di antaranya adalah termasuk zikrullah. Zikir kita adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran yang paling banyak pahala lagi adalah ketika kita bisa membaca Al-Quran di dalam salat kita. Masya Allah. Kemudian zikir hati kita. Hati yang kita miliki, hati yang senantiasa merasakan keagungan Allah, merasakan kebesaran Allah. Hati yang senantiasa memiliki sifat dan sikap qanaah, menerima semua pemberian Allah. Hati yang senantiasa ingat akan rahmat dan nikmat Allah. Hati yang senantiasa memelihara akidah yang benar, tidak akan pernah menukarkan akidahnya dengan segala sesuatu apapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Nah, ini bagian daripada zikir hati. Dia jaga akidahnya sampai akhir kehidupannya. Dia berharap bisa mengucapkan kalimat syahadatain dan berharap dengan akidah yang dia miliki tersebut bisa berjumpa dengan Rabb-nya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi orang-orang yang akan berjumpa dengan Rabb-nya adalah mereka yang memiliki hati akidah yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya saja orang-orang yang memiliki hati yang selamat, akidah yang benar, mereka nanti akan berjumpa dengan Rabb-nya. Begitulah Imam An-Nawawi ketika menyebutkan begitu luasnya zikir itu. Hatta acara-acara walimah yang kita buat, acara-acara pernikahan, sanak saudara kita atau keluarga kita. Kalau dalam proses pernikahan tersebut banyak kebaikan yang dilakukan, maka itu bagian daripada zikrullah. Tapi ketika dalam acara walimatul urush, acara pernikahan tersebut,
banyak kejahatan dan kezaliman yang dilakukan, maka itu berubah bukan lagi menjadi zikrullah, tapi menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Segala sesuatu perbuatan yang baik kita jaga kebaikannya. Apalagi itu perintah Allah dan perintah Rasul, kita jaga nilai-nilai kebaikannya. Kenapa? Agar itu menjadi zikrullah, berbuah kepada zikir. Nah, jadi begitu luasnya zikir tersebut dan manfaatnya pun luar biasa. Di antaranya adalah Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Orang-orang yang berzikir hatinya lebih tenang. Orang-orang yang berzikir kepada Rabb-Nya, apapun persoalan dan masalah yang dihadapi, tidak membuat dia menjadi galau, tidak membuat dia menjadi orang-orang yang akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Ketahuilah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di saat kita punya persoalan, ada masalah yang kita hadapi, ambillah Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Di saat kita punya persoalan dan masalah yang kita hadapi, berwudulah, salatlah, ingatlah Allah. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi luar biasa zikir ini. Ya, mereka yang diberikan kekuatan, kemampuan senantiasa melakukan zikrullah ini akan membuat hatinya lebih tenang. Orang-orang yang hatinya tenang, maka perbuatannya pun akan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang berzikir, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Saat mereka melakukan kesalahan, mereka istighfar. Saat mereka terlanjur berbuat dosa dan khilaf, mereka bertobat, memohon ampun kepada Rabb-Nya, maka Allah pun memberikan ampunan kepada mereka. Tidaklah orang yang bertobat, zikrullah, ingat kepada Allah di malam hari, memohon ampun kepada Rabb-Nya di malam hari, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang di siang hari. Mereka-mereka yang berdosa di malam hari, meminta ampun kepada Rabb-Nya di siang hari, Allah pun memberikan ampunan kepada mereka. Ketahuilah, ampunan Allah itu jauh sangat luas daripada dosa-dosa yang kita miliki. Maka bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah itu sayang. Allah itu cinta. Allah itu rindu kepada kalimat-kalimat yang muncul dari hambanya. Di saat mereka meminta ampun kepada Rabb-Nya, Allah cinta kepada hamba tersebut. Allah suka kepada hamba tersebut. Allah malu tidak mengampuni hamba tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Bukan berarti Allah itu turun dalam memahami yang logika kita, bukan begitu maknanya. Tapi makna di situ adalah begitu dekatnya Allah kepada hambanya di sepertiga malam. Di mana hamba-hamba yang berdosa, bangunlah. Munajatlah kepada Allah sambil meneteskan air mata. Minta ampun kepada Allah. Allah sudah janjikan ampunannya. Lewat hadis Rasulnya yang mulia. Allah memberikan ampunan kepada hambanya di sepertiga awal malam, di sepertiga pertengahan malam, di sepertiga akhir malam. Itu tempat-tempat, saat-saat kondisi mustajabah doanya antara azan dan iqamah. Di saat turun hujan, dalam kondisi kita terzolimi, maka minta ampun, minta berdoalah kepada Rabb kita. Masya Allah. Dan itu kita lakukan sebelum ajal menjemput kita. Karena ketika ajal sudah menjemput kita, itu sudah terlambat. Gunakan kesempatan selama hidup di dunia ini untuk meminta ampun, berzikir kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Kemudian, sebagaimana juga kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Di sana juga Allah menyebutkan, "Fadhkuruni adhkurukum."
orang-orang yang zikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat hamba tersebut. Washkuruli wala takfurun. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Hati-hatilah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang lupa kepada Rabb kita. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Bagi mereka, 1 menit mereka, 1 detik mereka lupa kepada Allah, itu bagian dosa bagi mereka. Maka tanyakan pada diri kita, berapa menit kita lupa kepada Allah? Berapa detik, berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, atau berapa bulan, atau berapa tahun kita lupa kepada Rabb kita. Mereka-mereka yang lupa kepada Rabb-nya, hati yang menjadi kering. Mereka-mereka yang lupa kepada Allah, hidupnya akan goyang, tidak tenang. Maka ingatlah Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena sesungguhnya Allah senantiasa ingat kepada hambanya, yang hamba tersebut senantiasa ingat kepada Rabb-nya. Selanjutnya, dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Orang-orang senantiasa berzikir kepada Rabb-nya, ingat kepada Rabb-nya, maka akan mendapatkan titel ulil albab. Sebuah titel dari yang sangat dari yang mulia kepada hambanya. Mereka yang berzikir diberikan titel ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Rabb-nya dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring. Senantiasa ingat Allah atas segala rahmat dan nikmat. Dan yang kedua, ciri khas ulil albab ini adalah berfikir atas segala ciptaannya. Berzikir atas segala rahmatnya dan berfikir atas segala ciptaannya. Itulah ciri khas daripada ulil albab. Sebuah titel yang luar biasa yang Allah berikan pada mereka yang berzikir atas nikmatnya dan berfikir atas ciptaannya. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir ini akan diberikan nikmat furqan. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Jadi kalau ada persoalan, ucapkan kalimat-kalimat mulia. Ketika dapat nikmat, ucapkan kalimat-kalimat mulia. Berzikirlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, begitu diberikan rahmat dan nikmat yang cukup banyak, beliau langsung mengucapkan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Kenapa? Ketika kita zikir kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang kita dapatkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan mampu menggunakan nikmat tersebut pada jalan yang benar. Dan sekaligus dengan zikir ini, maka kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang terakhir adalah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Artinya apa? Orang yang berzikir ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Baik itu keuntungan dunia, diberikan kebaikan dan ketenangan hidup, maupun keuntungan di akhiratnya dengan mendapatkan ampunan Allah dan diberikan nikmat surga kepadanya. Para pendengar RRI Pro 1 Luxembourg dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa fadilah dan hikmah daripada zikir yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi mau'izah dan pelajaran buat kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, senantiasa istiqomah dengan zikrullah, baik itu zikir fikir kita, baik itu zikir hati kita, atau zikir perbuatan kita, ataupun zikir daripada lisan kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.